Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Jabar 5, Kuliah Kerja Nyata, periode 1, tahun 2022, Universitas Lampung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengadakan sosialisasi pencegahan diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah atau lebih dari 200 mg per desiliter. Penyakit ini disertai dengan gangguan metabolisme seperti karbohidrat, lemak, dan protein akibat ketidakmampuan fungsi insulin untuk menekan glukosa dalam darah. Dalam masyarakat, penyakit ini umum dikenal sebagai kencing manis. Untuk mengetahui nilai glukosa darah normal, kita dapat melihat tabel di bawah ini. Untuk glukosa darah yang diperiksa pada saat itu juga ditargetkan memiliki jumlah glukosa dalam darah sebesar 80 sampai dengan 130 mg per desiliter. Sedangkan untuk glukosa yang diperiksa 1 sampai dengan 2 jam setelah makan diharapkan memiliki kandungan glukosa di bawah 180 mg per desiliter. Batas atas dari glukosa yakni sebesar 200 mg per desiliter, sehingga seseorang dengan kandungan di atas tersebut dikatakan sebagai penderita diabetes mellitus. Beberapa perilaku yang menyebabkan diabetes adalah yang pertama, obesitas, yaitu berat badan yang berlebih, yang kedua adanya kurang aktivitas fisik, yang ketiga adanya riwayat gangguan jantung, yang keempat tinggi lemak dengan konsumsi junk food, yang kelima memiliki riwayat hipertensi ataupun keluarga dengan hipertensi, dan yang terakhir diet tidak seimbang terutama diet dengan tinggi glukosa. Mudah lapar meskipun sudah makan banyak, dikenal sebagai polifagi. Sering buang air kencing hingga lebih dari 800 ml atau dikenal sebagai poliuri. Sering merasa haus meskipun sudah banyak minum, disebut polidipsi. Satu, merasakan lelah meskipun sudah beristirahat dengan cukup. 2. Sering merasa kesemutan terutama pada jari-jari tangan dan jari-jari kaki. Ketiga, kehilangan berat badan secara drastis. Keempat, selalu merasa mengantuk dimanapun meskipun sudah beristirahat dan tidur malam dengan cukup. Kelima, luka sulit sembuh akibat penumpukan glukosa dalam pembuluh darah. Komplikasi yang dapat ditimbulkan akibat diabetes mellitus diantaranya gangguan pada mata, penyakit jantung, gangguan ginjal, serta gangguan pada saraf, terutama yang menyebabkan kaki diabetes. Keempat komplikasi ini disebabkan glukosa yang menumpuk dalam darah, menyebabkan darah tidak dapat mengalir ataupun menjadi kental. Kekentalan tersebut dapat membuat tubuh kehilangan kemampuan untuk beregenerasi, sehingga kerja mereka menjadi tidak efektif. Dalam waktu yang cukup lama, organ-organ yang tidak mendapatkan darah dengan cukup akan menyebabkan kematian sel. Kematian sel ini akan menyebabkan berbagai macam penyakit maupun komplikasi yang terjadi. Yang pertama, pemantauan glukosa darah secara mandiri. Mengukur glukosa darah dapat dilakukan dengan menggunakan alat glukometer. Lakukanlah pengukuran glukosa darah sebanyak 1 kali selama sebulan dan juga setiap hari bagi penderita diabetes mellitus. Kedua, lakukan perawatan kaki diabetes dengan cara membersihkan menggunakan sepatu khusus kaki diabetes, memotong kuku, serta mengenakan alas kaki ketika berjalan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya luka yang menyebabkan kaki diabetes karena penderita diabetes sulit untuk sembuh dari luka. Ketiga, pola makan sehat. Menjalani diet rendah glukosa dengan komposisi makanan sebagai berikut. 60-70% makanan sehari-hari karbohidrat, 10-15% berupa protein, dan 15% berupa lemak, serta serat sebanyak 25 gram per hari. Makanan ini dapat bersumber daripada buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Keempat, berolahraga secara rutin. Membuat rutinitas olahraga berupa senam aerobik seperti senam ritmis, jogging, bersepeda, renang, lari cepat selama 30 menit sebanyak 4 kali seminggu. Kelima, mengkonsumsi obat diabetes mellitus secara teratur. Hal ini wajib dijalankan bagi penderita diabetes mellitus untuk meningkatkan kerja insulin dalam menekan glukosa dalam darah. Keenam, kontrol kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat.
melakukan pemeriksaan kesehatan mandiri ataupun medical check-up, dan juga melakukan konsultasi kesehatan minimal 1 tahun sekali untuk mengetahui mengenai risiko maupun penyakit diabetes mellitus yang dimiliki oleh seseorang. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya glukometer, strip glukosa, alkohol swab, dan blood lancet. Masukkan blood lancet pada pen, atur tekanan pada angka 2, kemudian tarik belakang pen. Masukkan strip glukosa ke dalam alat glukometer, kemudian tunggu hingga layar menunjukkan tanda darah berkedip-kedip. Jika sudah muncul, maka glukometer siap untuk digunakan. Bersihkan jari yang akan digunakan untuk pemeriksaan menggunakan alkohol swab. Tunggu hingga kering. Kemudian, tusuk dengan jarum blood lancet. Setelah darah keluar, bersihkan darah pertama yang keluar dengan menggunakan tisu ataupun kapas. Lalu, ambil alat glukometer dan menunggu hingga layar menunjukkan hasilnya. Setelah pemeriksaan selesai, keluarkan strip glukosa pada glukometer dan blood lancet pada pen lancet, lalu buang pada tempat sampah medis. Sekian sosialisasi pencegahan diabetes mellitus, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.